Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Irma dan Oma Ligia dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini, edisi 19 Februari 2023. Selamat pagi Oma Ligia. Selamat pagi Ibu Apa Irma. kabar Oma? Baik, sehat ya Oma? selalu. Puji Tuhan. Oma Ligia, pada hari ini kita akan bercerita tentang Santo Conradus dari Lombardia, pengaku iman. Iya. Ya, betul Oma. Betul. Ya. Bisa Oma ceritakan bagaimana asal dan kehidupan dari Santo Conradus ini? Asal dari Santo Conradus itu dia lahir di kota Placenza, Lombardia, Italia pada tahun 1290. Dalam sebuah keluarga bangsawan Italia. Ketika masih sangat muda, ia menikah dengan Euphrosyne, putri dari seorang bangsawan Lodi. Conradus adalah seorang yang bertubuh atletis dan sangat suka melakukan olahraga berkuda dan berburu. Jadi Santo Conradus ini menikah Oma ya? Menikah ya. Baik, Oma. Pada suatu ketika, sewaktu ia sedang berburu, binatang yang diburunya ini masuk ke semak belukar yang sangat padat atau sangat rimbun sekali, sehingga dia tidak bisa mendapatkan buruannya dan menyuruh anak buahnya untuk membakar dari hutan ini. Tetapi angin sangat kencang yang akhirnya membakar seluruh untuk ladang pertanian di sebelahnya. Awalnya hanya untuk membakar semak itu aja, iya. Akhirnya karena angin jadi semua hutan yang terbakar. Hutan terbakar. Akhirnya hasil pertanian yang di sebelahnya ini ikut terbakar yang ada di sebelahnya. Maka gubernurnya sangat marah dengan hal ini dan menyuruh mengirim orang-orang untuk menangkap pembakar hutan ini. Karena dia dirundung ketakutan, akhirnya Conradus ini lari ke kota dan dia melalui jalan yang sepi. Tetapi para petugas keamanan memergokin seorang petani miskin yang mengambil hasil dari bakaran kayu ini. Jadi ada seorang petani yang sedang mengambil hasil pertaniannya. Bukan hasil pertanian. Jadi karena hutan kayunya ini dibakar kan udah menjadi arang. Jadi kayu ini diambil oleh seorang petani miskin. Dialah yang dituduh untuk membakar hutan ini. Dituduh karena dikira dia yang membakar. Karena dia yang membakar. Akhirnya petani miskin ini dijatuhi hukuman oleh gubernur pada saat gubernur saat ini. Nah, kemudian Conradus merasa dia yang bersalah, akhirnya dia keluar untuk menuju ke tempat eksekusi ini, dan Conradus paham mengapa hukuman mati ini ditimpakan kepada pembakar hutan ini, padahal dia bukan melaksanakannya. Terdorong oleh hati nuraninya, akhirnya Conradus berlarian untuk menyelamatkan orang malang itu dari tangan algojonya. Conradus pergi menghadap gubernur akhirnya dan menjelaskan kepadanya bahwa kebakaran hutan merupakan hasil suatu kecelakaan, bukan petani ini yang mengerjakannya. Jadi pada saat algojo akan mengeksekusi dari petani itu, Conradus datang untuk menyelamatkan dan menjelaskan duduk permasalahannya karena kecelakaan bukan petani ini yang membakarnya. Dan Conradus bersedia membayar ganti rugi untuk semua kerusakan yang telah dilakukannya. Istrinya mendukung kehendaknya. Akhirnya mereka sepakat untuk merelakan mas kawinnya untuk digunakan menebus semua kerugian yang kebakaran itu. Iya, itu awalnya. Luar biasa. Lalu bagaimana perjalanan religius dari Santo Conradus ini, Oma? Sementara kan beliau menikah. Iya. Akhirnya setelah dia mengalami pengalaman buruk dan mampu mengajak Conradus untuk meninggalkan untuk barang-barang duniawi yang sia-sia, dan dia sepakat untuk dengan istrinya untuk menjual semua barang itu yang tidak abadi, dan akhirnya dia sepakat untuk berpisah dengan istrinya. Jadi istrinya akhirnya masuk biara. Jadi akhirnya perkawinan itu diakhiri dengan istrinya masuk ke
biara. Jadi masing-masing bersepakat untuk mengakhiri perkawinan itu dan masing-masing masuk biara, Oma. Iya, betul. Padahal usianya ini masih sangat muda, dia masih 25 tahun. Oh, luar biasa sekali. Lalu bagaimana kisah selanjutnya, Oma? Dari istrinya ini pergi ke biara Santa Clara dan menerima jubah di sana, sedangkan Corandus yang baru berusia 25 tahun meninggalkan kota kelahirannya dan bergabung dengan kelompok pertapa dari Ordo Ketiga Fransiskan. Sang istri masuk biara Santa Clara dan Corandusnya bergabung di kelompok pertapa Fransiskan dari Ordo Ketiga di Fransiskan. Ya. Oke. Pada waktu singkat dia sudah membuat kemajuan yang begitu besar dalam hal kebajikan, sehingga kesuciannya menjadi terkenal dan menarik banyak orang. Yang dahulu menjadi teman-teman dan kenalan-kenalannya bergabung dalam pertapaan juga akhirnya. Tapi setelah menjadi keinginan Corandus untuk meninggalkan dunia sepenuhnya. Karena itu dia pun menyelinap pergi ke Roma akhirnya. Pergi ke Roma, Oma. Dan dari sana ke Sisilia, ke lembah Noto, dekat Sirakusi, dengan harapan di sana ia tetap menjadi orang yang tidak dikenal dan hidup sama sekali dalam pengasingan. Dia hidup di sana selama 36 tahun. Selama tahun-tahun terakhirnya hidup dalam sebuah gua yang sepi dan di lereng sebuah gunung yang kemudian dinamakan dengan Gunung Corandus. Jadi Santo ini hidup selama 36 tahun dalam pengasingan. Dalam pengasingan dan bertapa lah kemudian, yang tempatnya akhirnya dikenal dengan nama Gunung Corandus ini. Di sana Corandus menjalani hidup tapa yang sangat keras. Ia tidur pada tanah tanpa tikar dan hanya makan roti dan minum air ditambah dengan rerumputan liar. Kendati demikian ia menjadi incaran serangan bengis dan setan. Tetapi berkat doa-doanya yang begitu berkenan pada Tuhan, dia memperoleh anugerah dan kenabian dan melakukan mukjizat-mukjizat akhirnya. Oke, luar biasa sekali, Oma. Iya. Lalu bagaimana kisah akhir dari hidup Santo Corandus ini, Oma? Corandus mengetahui bahwa akhir hidupnya semakin dekat, dia sadar bahwa akhir hidupnya sudah semakin dekat. Jadi dia tahu bahwa akhir hidupnya sudah semakin dekat. Akhirnya dia pergi ke Sirakusi ini untuk mengadakan pengakuan dosa kepada Bapak Uskup. Sepanjang perjalanan itu sekawanan burung-burung berterbangan dan beberapa bahkan hinggap di bahunya. Sampai semua orang menjadi heran kejadian itu bisa terjadi pada yang biasanya itu terjadi pada Santo Fransiskus Assisi. Jadi ada burung yang mengikutinya dan hinggap di bahunya itu. Dan pada perjalanan kembalinya ke pertapaannya, burung-burung itu pun menyertainya lagi. Hal ini membuat takjub semua orang yang melihatnya. Pada hari yang sama, dia terkena sakit demam yang mengakibatkan kematiannya. Beberapa hari kemudian, dia berlutut di depan gambar yang tersalib dan wafat dengan dalam damai pada 19 Februari 1351 yang kita peringatin setiap tanggal 19 ini. Oke, baik. Sesuai dengan keinginannya, ia dimakamkan di gereja Santo Nikolaus di Noto. Jenazahnya masih terbaring di sana hingga kini dalam makam kudus yang terbuat dari perak. Banyak mukjizat terjadi di tempat itu. Pada tahun 1515, Paus Leo ke-10 mengizinkan pestanya dirayakan di Noto. Selanjutnya, Corandus dibeatifikasi oleh Paus Leo ke-10 pada tahun 1515 dan Paus Urbanus ke-8 memberikan kanonisasi kepadanya pada tahun 1625. Paus juga mengizinkan para Fransiskan untuk merayakan pesta dengan misa dan ofisi mereka sendiri. Dalam ikonografi, Corandus dari Lombardia dilukiskan sebagai orang tua yang terlihat
jauh lebih tua dari usianya, dengan janggut yang tergerai dan berpakaian Fransiskan, di depan salib dan memegang tongkat. Jadi itu gambaran dari Santo Conradus ini. Lu cukup lama ya Oma proses beatifikasi dari sehingga beliau dikatakan sebagai orang kudus ya Oma ya? Iya. Wah, luar biasa sekali Oma ya, kisah dari Santo Conradus ini. Sekali lagi terima kasih Oma Lygia atas kisahnya hari ini. Dan sebelum kita tutup acara ini, marilah kita berdoa bersama. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Conradus dari Lombardia, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini, dan sampai jumpa dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini berikutnya.